Guys, banyak banget yang kirim video soal ini nih. Ini nih. Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah kan? Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali kan? Iya, Tapi Pak. sekolahnya mau gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Apa? saya kan biar adil nih ya Pak. Hey! Aura-aura gaib. Kalau udah miskin gak usah baik gaya. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada yang sedang viral, seorang remaja yang mengkritik KDM, Kang Deddy Mulyadi ya. Dan kemarin sudah dipanggil langsung dalam pertemuannya. Dan di sana ada perdebatan juga, masih tetap ngeyel juga. Dan sekarang ini makin banyak orang, makin banyak netizen yang ikut menyuarakan atau berkomentar. Oke, seperti apa komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan netizen, kita tonton bersama. Guys, banyak banget yang kirim video soal ini nih. Ini nih. Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah kan? Iya, terus kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali kan? Iya, Tapi Pak. sekolahnya mau gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Apa? saya kan biar adil nih ya Pak. Nah, itu dia. Menurut kalian gimana nih anak? Hah? Pinter kah? Kreatif kah? Kritis kah? Atau songong? Aduh, kacau. Guys, tolong dengarkan ya. Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia, itu belum tentu pintar loh guys. Ingat ya. Nah, bisa saja dia itu asal ngoceh tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan dan keinginan dia dibandingkan dengan kebutuhan dia. Makanya kayak begini, ekonomi sulit, kelakuan elit. Nah kayak gini, maunya dibilang elit, tapi bilang katanya si Kang Deddy, rumah aja masih di pinggiran kali. Coba. Nah dibenerkan, divalidasi sama ibunya bahwa katanya untuk mental anaknya boleh-boleh aja. Wisuda itu ya nggak masalah, katanya begitu guys. Memang susah ya, kita semua pada nggak mau ada wisuda lagi, ada study tour dan sebagainya. Dia malah mau, malah mendukung. Aduh, bingung saya. Ya ampun, saya aja nih, yang ukuran saya nih, ada duit lah istilahnya. Saya aja nggak setuju dengan adanya wisuda dari TK sampai SMA itu. Yang namanya wisuda itu kuliah supaya kalian tahu bahwa itulah jerih payah seseorang untuk mendapatkan satu prestasi yang paling, pendidikan yang paling tinggi, yaitu kuliah. Ya, kalau SMA masih sekolah, artinya udah itu adalah proses belajar untuk menuju kesuksesanmu gitu loh. Ini malah kayak begini, aduh bagus. Saya setuju dan saya dukung ya Pak KDM. Orang-orang kayak begini mendingan nggak usah dikasih kesempatan lagi deh. Orang yang banyak mulut kayak begini ini bisa merusak karena akan mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya, akan membuat berita-berita yang membuat hoax gitu. Nah ciri-cirinya orang-orang kayak begini nih, hati-hati ya. Jadi kalau ngomong harus pakai ini, harus pakai otak ya dek. Bagaimanapun juga harusnya Anda bersyukur mau ngasih makan lo, yaitu orang tua lo ya. Orang tua susah payah untuk cari duit, bukan berarti kamu mau seenak-enaknya aja. Cobalah prihatin sedikit, karena kamu kan bukan orang kaya, ya kan? Duit aja harus nyari-nyari. Kalau orang kaya ya nggak tinggal di situ gitu loh. Bukan sebuah penghinaan. Ini benar kata KDM. Kalau memang dia sayang sama anaknya, berikanlah kehidupan yang layak, bukan di pinggiran kali rumahnya. Yang ngontrak kayak di mana kayak gitu. Ini malah dia bilang katanya harus ada pemberitahuan dulu. Katanya penggusurannya tidak ada pemberitahuan. Lah, pemberitahuan sama siapa lah, kamu aja di situ nempatin punya pemerintah kok. Kamu bayar di mana? Kamu bayar ke siapa? Apakah ada pungutan selama ini? Ayo ngadu sama KDM sana supaya orang yang mendapatkan pungutan itu dibereskan sekalian. Jangan cuma mau menuntut, tapi apapun yang terjadi dalam diri kamu nggak mikir. Ya? Tolong ya, kalau mau cerdas. Ngenes juga ini Ibu Dokter. Jangan dulu menuntut macam-macam. Anda mau menunjukkan bahwa kamu mampu, tapi kenyataannya nggak sebanding gitu loh ya. Boleh-boleh aja Anda bermimpi, tapi mimpinya harus pakai logika dan kenyataan. Oke? Mimpi itu harus ngukur diri gitu loh. Boleh mimpi itu setinggi langit, tapi kita harus ngukur diri dulu, mampu nggak? Bisa nggak? Berusaha nggak? Gitu loh ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Oke, dimanapun kamu berada, apalagi kamu niatnya mau kuliah, tapi begini,
ini udah dicoret kalau saya mah ya. Kalau saya penerimaan karyawan nih, kalau ada karakter kayak begini udah nggak dilirik sama saya, langsung coret. Hati-hati loh, ini mempengaruhi kinerja kamu nantinya. Mau cari kerja susah karena punya karakter seperti kamu. Bahan pertimbangan loh, beneran saya nggak bohong. Oke? Salah? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Ketika kritis menjadi penting tapi tanpa dasar kebaikan, kritis bisa melukai lebih banyak orang. Bukan saatnya membuli, ini saatnya mendidik. Nah sahabat, baru-baru ini publik diramaikan dengan viralnya kritik seorang anak bernama Aura Cinta terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi soal penghapusan biaya wisuda berbayar. Nah Aura mempertanyakan kenapa wisuda ditiadakan, padahal baginya itu momen penting. Namun yang menjadi masalah bukan sekedar pendapatnya, melainkan pilihan kata dan sikapnya yang dianggap kurang empatik terhadap rakyat miskin. Akhirnya gelombang besar pembulian pun datang. Tapi mari kita jujur, apakah pembulian adalah solusi? Apakah kita mau mengulang siklus kritis tanpa arah, menghakimi tanpa mendidik? Nah dalam kacamata psikologi perkembangan, anak remaja seperti Aura sebenarnya sedang berada dalam fase penting, fase kognitif kritis awal, di mana logika sudah tajam tapi kematangan emosional dan solusinya masih berkembang. Jean Piaget dalam teori kognitifnya menyebut ini sebagai masa formal of rational stage. Berpikir abstrak sudah ada tapi masih sering bias karena kurangnya pengalaman hidup. Nah artinya Aura bukan bodoh, ia cerdas, hanya perlu pendampingan agar kritiknya tidak sekedar reaktif tapi berdasar kebaikan sosial. Apa yang dilakukan Kang Deddy bukan sekedar membatalkan seremoni, melainkan sebuah revolusi keberpihakan sosial. Beliau berfokus pada substansi pendidikan, yaitu mengurangi beban biaya rakyat kecil, menghapuskan seremoni yang lebih membebani dibanding membahagiakan, mengembalikan esensi pendidikan sebagai alat peradaban, bukan sekedar gaya-gayaan. Nah, di Jawa Barat berdasarkan data BPS 2023, sekitar 11,8% penduduknya masih tergolong miskin. Ribuan siswa bahkan hampir gagal sekolah hanya karena kendala biaya. Nah dalam kondisi seperti ini, membela seremoni mewah seperti wisuda sama saja menutup mata dari realita getir masyarakat bawah. Kita tidak perlu membuli Aura ya. Sebaliknya kita harus menjadikannya ini sebagai momen emas untuk membangun paradigma baru. Paradigma kritik cerdas. Bahwa kritik itu penting tapi harus dilandasi empati, diperkuat data dan fakta, diakhiri dengan solusi yang membangun. Kita butuh generasi muda yang berani bicara cerdas, menganalisis, dan berjiwa besar dalam menawarkan solusi, bukan sekedar berteriak. Karena bangsa ini butuh kontrol sosial tetapi juga butuh solusi sosial. Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju kalau kritik generasi muda seharusnya diarahkan untuk menjadi kritis solutif, bukan sekedar kritis reaktif? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, ternyata baru 2 orang ya saya mendapatkan kesimpulan bahwa ada pro dan kontra tentang kritiknya dari remaja ini ya. Yang dikatakan tadi di awal, seorang dokter ya sangat tidak suka dengan kritiknya karena dianggap sombong, dianggap sok kaya dan sebagainya. Dan yang kedua ini ada seorang bapak yang mungkin dia seorang psikolog atau apakah, dan memberikan penjabaran ya bahwa Aura masih umur remaja, masih dalam fase pembentukan jati diri, mungkin yang seperti itulah pada intinya yang kita dengarkan bersama. Ya, itu menjadi sebuah pro kontra ya. Jadi nggak semena-mena karena kritiknya yang salah harus dihakimi dan dibully. Pada intinya jangan membuli.
tinggal kita aja mendidiknya, caranya atau cara mengarahkannya. Itu apa ya, tugasnya orang tua ya seharusnya ya. Makanya itu peran orang tua yang harusnya ketika anak seperti ini harus dididik, diarahkan dari tata cara berbicaranya agar tidak salah-salah, agar tidak menimbulkan pembulian atau dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah tugas dari orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya mendukung, ya semua ini tidak akan bisa berubah karena orang tuanya mendukung atau orang tuanya takut nih. Itu akan menjadi kacau balau. Yang harus membenahi itu adalah orang tuanya yang harus mengingatkan bahwa ini salah, yang sebenarnya gini, hati-hati dalam berbicara ya. Kalau untuk membangun karakter ya memang betul ya, menurut saya anak segitu memang sedang seneng-senengnya mengkritik dan membangun karakter, tapi ya itu tata cara berbicaranya belum tepat dan pengalaman hidupnya masih kurang. Kata orang tua tuh belum cukup makan garam ya. Oke. Dan masih ada lagi beberapa video dari netizen yang menanggapi kritik si Aura ini. Oke, kita lanjut. Hey, aura-aura gaib, lo nggak cocok nama lo aura cinta ya. Lo menebarkan kebencian. Maka dia udah baik ya, ngasih santunan 10 jutanya lo ambil. Tapi muka lu kayak nggak terima. Tahu nggak, nak? Kenapa lu dilahirkan susah? Karena kalau lu kaya, lu injek orang. Gue tahu, maksud lo pengen menyuarakan ketidakadilan. Tapi masalahnya bapak lu bangun rumah di bantaran Gebang, sayang. Di bantaran kali. Kalau ngejeblos, lo metong. Udah bener. Dipindah. Dibenerin sama Pak KDM. Ingat ya, nak, masih kecil, belajar aja udah. Jangan nyolot-nyolot lu. Lo gak cocok aura cinta. Aura ani-ani. Coy. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kalau udah miskin, gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya, kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah, dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah. Dimana seperti kita tahu kalau ada perpisahan sekolah, pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya, orang-orang yang miskin secara ekonomi, itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi. Tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri, agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan kapasitas kita, semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi ada di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speaking-nya bagus, berani. Cuman, kelihatan ilmu itu di kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa, kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak. Yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang, rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah. Orang ini nih, orang ini nih. Aduh, ada lagi ini. Kalau dibilang nggak boleh ada perpisahan, itu malah bagus masih SMA, biar nggak ada pride antara murid yang kaya sama yang miskin. Dijaga itu yang namanya kegengsiannya. Kalau rumah lu digusur, itu tanah pemerintah, woi. Kalau lu lihat di tahun berapa gue lupa, itu daerahnya SBY waktu gubernur siapa gitu gue lupa, di Jakarta. Ada beberapa rumah yang digusur juga waktu di tanah BMW itu. Jadi dulu tuh sebelum stadion JIS terbangun itu banyak warga bangun rumah di sana dan digusur. Terus ada juga rumah-rumah di kolong tol di daerah Warakas di Jakarta. Itu pun digusur karena semua tanah pemerintah. Lu tahu nggak? Masyarakat kita itu susah diatur. Nah, keturunannya seperti anak-anak ini. Itu salah satu. Keturunannya. Dan masih banyak lagi yang SDM mereka tuh sangat rendah. Kebetulan gue dari Jakarta, terus gue pindah ke Jawa Barat sekarang. Berarti Kang Deddy adalah gubernur gue. Jadi
gue sangat mendukung apapun keputusannya Kang Deddy. Dia gubernur luar biasa untuk wilayah Jawa Barat. Gue doain semoga dia bisa megang Jakarta juga, jadi gubernur di Jakarta, dan merubah seluruh SDM. Anak-anak ini yang nggak mengerti, sok kritis, ternyata padahal tuh mereka bodoh. Sukses terus buat Kang Deddy untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Jangan lupa Kang, rubah Bogor juga. Thank you. Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua. Orang tua. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak. Nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Saya tidak bermaksud memberikan kecil ya. Sebelumnya saya mengapresiasi keberanian anak ini yang berani kritis, berani speak up di hadapan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Akan tetapi di sini saya ingin memberi pandangan, ingin memberi pemahaman kepada dia maupun kepada anak-anak di luar sana, bahkan kepada orang tuanya yang selama ini hidup di bawah garis kemiskinan, berpura-pura mampu sehingga terlalu memaksakan menuruti apa keinginan anak. Deddy Mulyadi menghapus study tour, menghapus perpisahan, niatnya baik untuk membantu orang tua kalian. Perlu kalian anak-anak tahu, biaya study tour itu ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta, 6 juta. Orang tua kalian untuk mengumpulkan uang sebanyak itu harus bekerja keras, bahkan ada yang rela minjam-minjam ke tetangga, ke rentenir, ada yang pinjol, ada yang jual emas, jual motor, bahkan ada juga yang jual kambing. Kalian sebagai anak dengan enteng mengatakan cuma 1 juta aja, cuma 1 juta aja. Saya juga di sini tidak sepenuhnya menyalahkan anak ya, karena orang tua rela melakukan hal tersebut itu demi anak. Tapi balik lagi, jangan terlalu memaksakan diri. Sekarang ada sosok gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi yang ingin membantu meringankan beban kalian para orang tua. Ayo kita dukung kebijakan ini bersama-sama. Si Eneng cantik mengkritik Kang Deddy karena rumahnya digusur. Apaan inung bapak Neng teh ngabangun imahna disolokan paranti cai liwat, mantap bangunana ditertibkan, mungkin teh lamun banjir nyalahkeun pamarentah deui, padahal mah saluran caina tersumbat nya kan. Ya begitulah, kita sudah mendengarkan bersama tanggapan-tanggapan netizen ya, rupa-rupa banyak macam ya, ada pro dan kontra ternyata. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.